Hai, Assalamualaikum, welcome back to Mom Love Channel. Kali ini saya mau sharing beberapa hal dasar yang harus diketahui sebelum jual beli saham. So, keep on watching. Setelah membuka rekening saham di perusahaan sekuritas, ada beberapa hal yang sebaiknya kita tahu sebelum melakukan jual beli saham. Di antaranya yaitu jam perdagangan. Kegiatan jual beli saham dilakukan sesuai dengan jam perdagangan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Untuk perdagangan di pasar reguler yaitu hari Senin sampai dengan Jumat yang dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dimulai dari jam 9 sampai 11.30 dan sesi kedua dimulai lagi dari jam 13.30 sampai 15 sore. Jadi dari jam 11.30 sampai 13.30 itu ada break istirahat dulu ya. Selain waktu-waktu tersebut ada juga sesi pra-pembukaan, pra-penutupan, dan pasca penutupan. Pra-pembukaan atau pre-opening berlangsung dari jam 8.45 sampai 8.55. Jadi di waktu ini kita bisa mengambil posisi jual atau beli untuk saham yang masuk dalam daftar indeks LQ45. Nah, coba kita lihat di tampilan Market Live dari aplikasi iPod ini. Di antara jam tersebut akan ada tulisan pre-opening di atasnya ini dan tampilan info harga serta bid offer untuk saham LQ45 masih kosong ya. Baru selanjutnya pada jam 8.55 sampai 8.59 sistem akan menentukan pertemuan harga match enggaknya semua order yang sudah masuk saat sesi pre-opening tadi. Makanya kalau kita perhatikan antara jam 8.55 sampai 8.59 itu hanya saham kategori LQ45 yang bergerak ya, mulai ada pergerakan, mulai muncul info harga dan bid offernya. Nah, setelah jam 9 teng, barulah pasar dibuka untuk transaksi semua jenis lapisan saham dan Market Live terus bergerak sampai dengan jam 11.30 saat sesi pertama berakhir dan kembali dimulai di jam 13.30 untuk sesi yang kedua. Berikutnya ada yang namanya sesi pra-penutupan. Ini berlangsung dari jam 14.50 sampai jam 15, di mana kita bisa memasukkan posisi jual dan beli, dan pada jam 15 sampai 15 lebih 5 menit, sistem akan melakukan proses pembentukan harga penutupan dan menentukan match enggaknya semua order yang masuk di sesi pra-penutupan tadi. Bisa kita lihat juga di Market Live di antara jam 14.50 sampai 15, running trade Market Live akan kembali kosong, tapi di sini kita tetap bisa bertransaksi ya. Dan pada jam 15 sampai 15 lewat 5 menit, sistem kembali memunculkan info Market Live yang sedang menentukan harga penutupan saham. Terakhir ada sesi pasca penutupan di jam 15.05 sampai 15.15. Di waktu tersebut kita tetap bisa bertransaksi, memasukkan posisi jual dan beli, tapi hanya di harga penutupan yang sudah terbentuk tadi. Jadi kalau kita pasang bid atau offer bukan di harga penutupan, otomatis akan di-reject oleh sistem ya. Dan berhasil enggaknya transaksi di pasca penutupan tadi tergantung dari match enggaknya harga sebelum jam bursa berakhir. Oh ya, sejak 30 Maret 2020, jam perdagangan yang berlaku sekarang ini adalah jam perdagangan yang lebih dipersingkat karena merebaknya pandemi COVID-19. Auto rejection adalah batas kenaikan atau penurunan harga suatu saham dalam satu hari. Auto rejection dibagi menjadi 2. Yang pertama, auto rejection atas atau ARA. Ini adalah batas kenaikan harga suatu saham dalam satu hari. Dan yang kedua, auto rejection bawah atau ARB. Ini adalah batas penurunan harga suatu saham dalam satu hari. Jadi, naik atau turunnya harga suatu saham dalam sehari tidak boleh melebihi aturan-aturan sebagai berikut. Untuk saham yang harganya antara 50 sampai 200 rupiah, batas ARA di 35%. Untuk saham yang harganya antara 200 sampai 5.000 rupiah, batas ARA-nya di 25%. Dan untuk saham yang harganya lebih dari 5.000 rupiah, batas ARA-nya di 20%.
Sedangkan ARB untuk semua rentang harga saham adalah di 7%. Perubahan ARB di 7% ini berlaku sejak 12 Maret 2020 untuk menahan tekanan efek pandemi COVID-19 terhadap industri pasar modal. Karena sebelumnya besaran ARB adalah sama dengan besaran ARA-nya. Sebagai contoh, di order book IPOT, ini ada saham MPPA yang dibuka di harga 98. Karena range harganya masuk di antara 50 sampai 200, maka batas ARA-nya di 35%. Kita lihat di sini, di harga 116 telah mencapai kenaikan sebanyak 34,9%. Oleh karena itu, harga berhenti di 116 dan tidak bisa diperdagangkan lebih tinggi dari itu karena sudah menyentuh batas ARB 35%. Atau bisa juga kita cek di aplikasi RTI Bisnis di menu Movers, kita bisa melihat saham apa aja yang kena ARA atau ARB. Contohnya di sini di submenu Gainers ada saham Bank Permata yang ARA di harga 3.000 dan kita juga bisa cek di submenu Losers. Contohnya ini ada beberapa saham yang kena ARB secara bersamaan ya. Nah, dengan tahu istilah ARA dan ARB ini, kita jadi lebih ngerti batasan kenaikan atau penurunan harga suatu saham. Dan tahu betapa senengnya kalau saham yang kita punya ARA atau justru kebalikannya. Boleh komen di bawah ya, pernah ARA atau ARB di saham apa? Harga suatu saham bisa naik dan juga bisa turun. Tapi apa kita tahu gimana mekanisme suatu harga saham bisa terbentuk? Nah, kita bisa cek penjelasannya di order book sebagai berikut. Sebagai contoh, ini ada order book saham Wika, salah satu emiten sektor konstruksi ya. Dan ini adalah tampilan order book di aplikasi IPOT. Di sini bisa kita lihat harga yang terus bergerak. Saat ini harga terakhir saham Wika di 1.980 dengan nilai bid tertinggi di 1.975 dan offer terendah di 1.980. Dari sini saya mau coba jelaskan bagaimana mekanisme jual beli saham atau terbentuknya harga atau cara kerja bid offer ini. Nah, supaya lebih gampang, data ini akan saya pindahkan ke format yang lebih sederhana ya. Oke, ini udah saya pindahkan data saham Wika untuk harga terakhir, harga bid dan bid lot-nya, serta harga offer dan offer lot-nya. Sebagai contoh, misal Doni mempunyai uang 1 juta rupiah yang akan dibelikan saham Wika. Nah, dia bermaksud mau membeli saham Wika di harga bid tertinggi yaitu 1.975. Berarti jumlah lot yang didapat adalah 1 juta dibagi 1.975 dan dibagi 100 karena satu lot adalah 100 ya. Jadi Doni dapat 5 lot. Di sini ada investor yang juga sedang antri beli di harga 1.975 sebanyak 3.548 lot. Karena Doni juga membeli di harga yang sama, maka jumlah bid lot akan bertambah 5 menjadi 3.553. Karena antri inilah, walaupun kita sudah membuat order pembelian, kita nggak akan langsung dapat sahamnya. Melainkan kita harus nunggu sampai ada investor yang jual di harga 1.975 dan match dengan antrian kita. Jadi buat pemula yang suka nanya kenapa habis beli saham kok nggak langsung muncul di portofolio? Ya ini karena kita harus antri dulu sampai harga bid kita itu bertemu dengan offer yang bisa match dengan pembelian kita. Contoh lain, misal Doni mau membeli saham Wika di harga yang lebih murah, misalnya di harga 1.960, maka nanti bid lot 7.186 ini akan bertambah 5 menjadi 7.191. Ini berarti Doni harus antri lagi. Nah, antrinya ini bukan 7.186 lot aja ya, tapi antri bersama semua jumlah lot yang ada di atasnya. Ini saya sudah tambahkan, jadi Doni mesti ikut antri bersama 24.495 lot lainnya. Karena kan harga beli Doni harus melewati harga bid yang ada di atasnya ini. Jadi tetap ada plus minusnya ya. Kalau harga cenderung turun dan harga bisa match, maka Doni akan dapat saham Wika di harga yang lebih murah. Tapi kalau sampai jam bursa tutup belum juga ada yang match, maka Doni nggak akan dapat sahamnya. Sahamnya nggak akan muncul di portofolio dan order otomatis dibatalkan oleh sistem.
Sekarang misalnya Doni nggak mau nunggu, nggak mau antri, maka Doni bisa membeli saham di harga over di sebelah kanan. Makanya ada istilah HK atau hajar kanan supaya langsung dapat sahamnya. Nah, kalau Doni membeli di harga 1.980 sebanyak 5 lot, maka offload di harga ini akan berkurang 5 menjadi 97 lot. Dan Doni pun akan langsung dapat sahamnya, hasil pembelian sahamnya akan langsung muncul di portofolio. Sekarang bagaimana terbentuknya perubahan harga di bid dan offer? Saya misalkan dengan contoh lain ya. Misalnya Doni akan membeli 150 lot saham Wika di harga 1.980. Karena lot yang ditawarkan di harga ini hanya berjumlah 103 lot, maka Doni hanya dapat 103 lot di harga 1.980. Jadi, tampilan overload di harga 1.980 akan hilang dan berpindah ke harga bid ke sebelah kiri dengan sisa lot Andi tadi yaitu 150 dikurang 103 sama dengan 47 lot. Dan sekarang sudah terbentuk perubahan harga di bid dan offer, di mana harga terendah juga sudah berubah jadi 1.985 dan otomatis list price pun akan terdorong naik. Begitu pula sebaliknya, kalau Doni mau menjual 5 lot saham Wika di harga 1.980, maka overlot ini akan berubah bertambah 5 menjadi 108 lot dan Doni harus antri bersama 103 lot lainnya sampai ada investor yang mau beli di harga sebelah kanan ini. Apalagi kalau Doni mau menjual di harga yang lebih mahal, 2.000 misalnya, maka overload ini jumlahnya akan bertambah 5 dan Doni harus menunggu sampai harganya bergerak naik dan antri bersama ribuan lot yang ada di atasnya. Nah, kalau Doni nggak mau antri, dia bisa haki langsung hajar kiri di harga 1.975. Dengan cara ini, sahamnya langsung terjual dengan cepat dan jumlah bid offer ini akan berkurang menjadi 3.543. Jadi intinya, seperti halnya hukum permintaan dan penawaran, semakin banyak permintaan atau semakin banyak investor yang mau beli, maka harga akan terdorong naik. Dan sebaliknya, kalau yang mau jual lebih banyak daripada yang mau beli, tentu harganya akan bergerak turun. Nah, itu tadi beberapa hal yang sebaiknya kita tahu sebelum bertransaksi saham. Semoga info ini bermanfaat dan kita semua cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.